Halo Inside Storyan, saya Anggi Pasaribu, Anda menyaksikan Inside Story with Anggi. Nggak terasa, 28 November 2023 tinggal menghitung hari. Yang artinya, tahapan pesta demokrasi 5 tahunan rakyat Indonesia secara resmi akan dimulai. Di mana masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden akan memulai kampanye mereka. Waktunya sangat singkat, hanya beberapa bulan menuju Februari 2024, yang dimana dalam waktu singkat ini para capres dan juga cawapres akan berlomba-lomba untuk menggayat suara rakyat Indonesia. Dan saya pun berkesempatan saat itu meliput rangkaian kegiatan salah satu paslon, Ganjar Mahfud, yang dimulai dari kesimpang siuran. Kira-kira siapa yang akan mendampingi Ganjar di tahun 2024? Saya pun hadir ketika Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada akhirnya menyebutkan nama Mahfud MD sebagai calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo tanggal 18 Oktober 2023. PDI Perjuangan mulai diramaikan wartawan dan juga masyarakat untuk mendengarkan pengumuman cawapres yang akan berdampingan dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres tahun depan. Kita sekarang udah di kantor DPP PDI Perjuangan jelang pengumuman cawapres untuk Capres Ganjar Pranowo. Dan sekarang tuh udah rame banget, di daerah sini tuh udah dipenuhi oleh warga dan juga kader-kader dari PDI Perjuangan sendiri. Dan di dalam ini informasinya juga sebentar lagi akan mulai. Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto juga ada di dalam. Sekarang kita akan lihat prosesnya yang panjang dan katanya akan ada efek kejut. Apakah itu? Permisi. Sekarang rekan-rekan media udah rame banget di sini dan semuanya memang sudah menunggu siapa kira-kira yang akan menjadi pasangan untuk Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Nah, kita tuh lagi nunggu karena semua udah ada di dalam. Ibu Ketum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Hasto, Sekjen PDI Perjuangan juga di dalam, Ibu Puan Maharani, Bapak Haritanu Sudibyo selaku Ketua Umum dari Partai Perindo dan juga sejumlah petinggi dari partai koalisi. Dan tadi sempat nanya-nanya juga, Pak Jokowi ada nggak? Dan belum ada lihat juga sih. Jadi ntar kita akan lihat ya ketika pengumuman akan dilakukan. Jadi udah mulai rame-rame, kayaknya pengumumannya udah mau dimulai deh. Tapi arahnya tuh ke sana. Kita coba lihat ya. Sama Bu, lagi nyari Odin Sam. Nanti kalau misalnya gimana-gimana, kita naik aja. Toh kan kita punya kamera HP. Gue males aja nyari-nyari. Kan kita kan punya kamera HP. Jadi diambil pakai kamera aja. Soalnya nggak boleh bawa kamera gede gitu. Biar mereka ngamanin gambar sini aja Pak ya. Nggak, Monang belum ada kabar. Kayak ke media center deh. Apa? Udah hubungin Monang. Cuma memang nggak. Dari mana Mbak? Cuma memang dari MNC, mau ke atas, dari MNC. Koordinasi sama Pak Monang dulu? Udah. Tadi udah, cuma nggak boleh bawa kamera. Oh, cuman banyak aja? Cuman. Oh, lewat mana? Sini ya? Kita nggak bawa kamera ya, teman-teman. Lihat. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD.
Dengan demikian rekomendasi telah diserahkan oleh para ketua umum partai. Oh iya. Makanya. Kita lari lagi. Teman lari, Bo, sama Bu Atiko. Jadi nanti kita harus lari lagi biar sehat-sehat dulu. Apa yang diharapkan dari cawapres ini ya, akhirnya udah diumumkan. Selama ini kan dinanti-nanti siapa nih gitu. Nah, ini luar biasa karena Ibu merasakan bagaimana keadilan itu menjadi dambaan. Perasaan diperlakukan tidak adil, konflik-konflik agraria, kasus-kasus korupsi, bahkan kemudian juga nepotisme. Inilah yang kemudian harus dijawab dengan menampilkan sosok yang memiliki pengalaman sempurna di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, itu Prof. Mahfud MD. Sehingga Pak Ganjar dengan visi teknokratiknya yang sangat bagus, merakyat, dipadukan dengan Prof. Mahfud MD. Ini akan menjadi satu kekuatan yang menghadirkan tidak hanya demokrasi yang berkedaulatan rakyat, tetapi mimpi dan harapan anak bangsa untuk bisa mempercepat kemakmuran, keadilan, dan pedang hukum ditegakkan tanpa padang bulu itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Maka ketika kemarin Ibu bertemu dengan Prof. Mahfud, Ibu hanya menegaskan bahwa setelah melakukan perenungan, kita memerlukan suatu spirit reformasi untuk dihadirkan kembali, dikelurakan kembali. Dan pada Prof. Mahfud mendapat tugas khusus agar menata sistem hukum nasional kita. Dan selama ini kan memang kalau dilihat jam terbang dan juga semua yang sudah dikatakan Pak Mahfud ya kita udah lihat ya, nggak ada iya, dan hitam putih. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Ibu Mega adalah mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, tidak ada kepentingan pribadi atau partai politik. Jadi pengumumannya udah selesai dan karena di atas tuh rame banget, kita udah ada tim di atas. Sekarang kita mau ke depan karena di depan ini rame banget sama para pendukung dari Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Sekarang kita mau tanya harapan dan juga ekspektasinya bersama. Iya. Jadi sekarang teman-teman bisa dilihat ya, kita tuh udah ada persis di depan gedung kantor DPP PD Perjuangan. Dan di depan sini tuh para pendukung rame banget, bawa spanduk, bawa poster yang meneriakan Ganjar 1 dan Ganjar Mahfud menang 1 putaran. Seru banget nih kayaknya, jadi pengen banget ngobrol-ngobrol sama teman-teman semuanya. Hanya lagi nyari celah gimana caranya bisa nyebrang karena lalu lintas masih berjalan normal seperti biasa. Dan kita harus nyebrang dulu nih ke sana. Sekarang kita coba tanya dulu nih dari Mas Kris Chandra dulu deh. Akhirnya diumumkan juga nih Mas, setelah sekian lama dinanti-nantikan oleh rakyat. Gimana nih Mas setelah disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Mahfud menjadi pendamping untuk Mas Ganjar? Ya, penantian sudah selesai, jadi kita sudah saatnya sekarang satset. Satset. Terus sudah. Jadi terpilihnya Pak Mahfud ini adalah menjadi bagian daripada yang sudah kita tunggu-tunggu, dan ini adalah momentum untuk kita semua bergerak. Dan saya rasa semua relawan juga
sudah mendapatkan cawapres yang diinginkan dan saatnya udah kita bergerak terus saja. Gitu ya. Akar rumput. Ya. Udah bergerak terus ke akar rumput. Dan yang diharapkan tadi kan Pak Mahfud dan juga sebetulnya track record atau yang diharapkan oleh Bu Mega itu kan adalah sosok yang gampang tersentuh katanya dengan hal-hal yang humanis gitu kan. Apakah memang ini yang sangat dinanti-nantikan selama ini oleh teman-teman dari Ganjaris sendiri juga, Mas? Iya, sosok Pak Mahfud ini kan bisa dibilang adalah sosok cawapres yang lengkap ya, karena beliau kan aktif pernah di legislatif, yudikatif, dan eksekutif juga. Jadi ini adalah profil yang lengkap, apalagi beliau juga sosok yang diterima di kalangan Nahdiyin, Nahdlatul Ulama, juga di Muhammadiyah. Jadi ini adalah komposisi yang sudah cocok dan sangat lengkap, dan ini sudah siap untuk memenangkan di 2024 nanti. Oke, dan dari Ganjaris sendiri, dukungannya akan sebesar apa nih untuk mendukung Ganjar dan juga Mahfud MD sampai masuk dan tembus menang dalam Pilpres 2024 kita sampai nanti? Saat ini masih terus bergerak ke akar rumput ya, dari pintu ke pintu. Jadi pergerakan teman-teman ya memang pada saat mencalonkan Mas Ganjar sebagai presiden dan saat ini sudah ada cawapresnya, kita akan justru mendabelkan mesin-mesin kita untuk bergerak ke akar rumput. Oke, kita akan dukung sama-sama nanti sampai tembus di RI 1 dan RI 2. Makasih, Mas Kris. Hidup Ganjar. Hidup Ganjar, gitu dong, Mas. Hidup Merdeka. Ganjar. Hidup Ganjar, Ganjaris. Ganjaris. Ibu bajunya keren amat. Wawancara lo. Dari mana, Ibu? Dari Tadi. Oh, Dari tadi. ya dari tadi. Enggak, maksudnya dari daerah mana? Jakarta juga atau? Ya, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ibu Ya. siapa namanya? Bu Yoke. Ibu Yoko. Ibu Yoko udah siap banget nih kayak Ganjar Presiden 2024 ya, Bu iya ya? dong, siap. Apa yang membuat Ibu mendukung Mas Ganjar segitunya? Saya lihat track recordnya jadi gubernur oke, Ah. membela rakyat, membangun daerahnya, apalagi Indonesia. Pasti maju Indonesia. maju. Makanya pilih Ganjar Pranowo Presiden. Tadi wakilnya udah tahu belum siapa? Udah dong. Siapa? Profesor Mahfud MD. Wede, mantap. Gimana, Bu? Duo Mahfud dan Ganjar. Bagus, ahli hukum. Gitu ya. Sama rakyat. Siap. Terima kasih. Anti korupsi. Anti korupsi, siap. Terima kasih, Bu. Anti korupsi. Jadi ternyata kalau dari Ibu Yoko tuh mengharapkannya adalah keadilan, nggak boleh ada korupsi dan melindungi rakyat kecil gitu. Sekarang kita cari lagi. Mas mau nanya-nanya dong. Udah selesai kerja nih ceritanya. Mas pasukan Orange. Jadi teman-teman kalau misalnya ngelihat teman-teman dari pasukan Orange ini, saya tuh suka terharu, Mas, karena membersihkan hal yang nggak mau orang lain lakukan gitu kan. Nih, Masnya kesini tahu nggak tadi ada agenda apa di dalam? Katanya sih deklarasi Pengumuman. Mas siapa namanya? Rizky. Mas Rizky. Pengumuman apa, Mas? Itu cawapres Cawapres. Cawapresnya siapa? Pak Ganjar. Iya. Gimana, Mas? Harapannya apa nih, Mas? Kalau misalnya pemilu kan bentar lagi. Kalau Mas berharapnya apa sih sama pemerintahan Indonesia yang akan datang? Pasti sih jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik ya, berpihak sama yang kaum bawah, lebih peduli lagi. Terus ya pokoknya ininya sih jauh lebih baik. Oke. Kalau yang Mas lihat dari sosok Ganjar dan Pak Mahfud, kira-kira punya harapan nggak dengan pasangan capres-cawapres ini? Ya harapannya sih yang pasti ya lebih memihak kaum yang di bawah ya. Lebih berpihak kepada rakyat kecil ya. Dan Mas bisa lihat itu nggak dari sosok Ganjar dan Pak Mahfud? Kalau untuk melihat itu sih ya saya belum bisa ini ya. Belum bisa ya. Berarti masih wait and see nih, masih lihat nih nanti program-programnya dan apa yang dilakukan pada saat nanti kampanye ya. Oke. Punya yel-yel nggak? Atau tagline gitu? Tetap cuman jar aja kita. Ganjar Ganjar kabeh. Oke. Akan Ganjar pada waktunya. Asik. Dan keesokan harinya, saya beserta tim Inside Story juga ikut turun mengikuti Ganjar dan Mahfud mendaftar ke KPU bersama dengan ratusan warga dan juga relawan yang hadir. Oke,
halo semuanya, kembali lagi di Inside Story with Anggi. Jadi tadi barusan ngecek Pak Arsyad kemungkinan sebentar lagi sampai. Dan kita sekarang semuanya lagi menunggu kedatangan Mas Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD. Karena nanti sebelum mendaftarkan diri sebagai Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2024 di KPU, semuanya akan berkumpul di sini. Nanti kita akan ada acara sebentar di lapangan di sana. Nanti akan ada upacara, akan ada sepatah dua patah kata dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Kemudian semuanya kita akan beriring-iringan menuju ke KPU. Dan ini para relawan juga udah ramai sekali meramaikan Tugu Proklamasi. Teman-teman semuanya bisa dilihat nih, udah nggak bisa sebut muter-muter tuh, pokoknya dari semua sisi tuh udah rame. Mau nunggu ya? Iya. Ini salah satunya di samping saya ada para relawan. Dada-dada dong semuanya. Dari mana? Dari Jakarta Pusat. Oh, dari Jakarta Pusat. Dari Semarang. Oh, dari Semarang. Iya. Kapan sampainya? Tadi pagi. Minta klip-on dong. Tadi Dihitung. Dapat nggak suara? Dari kapan tadi nyampenya? Tadi pagi. Tadi malam berangkatnya. Oh, berangkatnya tadi malam. Iya, sampai sini pagi. Sampai sini pagi. Kenapa kok bela-belain banget sampai harus pagi banget nyampe di sini? Ganjar. Oh, buat dukung Pak Ganjar. Oh, buat dukung Pak Ganjar. Dukung Pak Ganjar jadi presiden. Oke. Pasti menang Ganjar, pasti menang jadi presiden. Nah, kalau misalnya dari Semarang kan itu memang udah pendukung garis keras gitu kan. Yang di luar Semarang mana luar Semarang? Bogor, coba sini Ibu. Sini. Ibu namanya siapa Ibu? Helena. Siapa? Helen. Ibu Helen dari Bogor. Kenapa Bu dukung Ganjar sama Pak Mahfud? Ya udah feeling aja sih kayaknya. Udah Ganjar feeling. tuh udah familiar banget gitu. Udah familiar. Apa yang disukain dari sosok Ganjar? Ya itu familiar, terus merakyat gitu. Merakyat. Jadi, Oh gitu. murah senyum juga. Murah senyum. Iya, oke. Awet muda juga. Oh, awet muda. Soalnya awet muda karena Pak Ganjar sama Bu Atiko suka lari, Bu. Oh iya. Iya, berarti nanti teman-teman relawan kalau mau awet muda harus rajin. Iya dong. Olahraga. Gitu dia. Ganjar itu. Terima kasih semuanya. Nanti kita sama-sama ke sana ya. KPU. Siap. Jadi itu baru salah satu ya teman-teman, kalau dilihat di sebelah kanan saya itu juga rame banget sama relawan yang udah duduk-duduk di bawah pohon. Ini juga banyak anak-anak kecil di sebelah sana juga udah mulai meramaikan suasana. Ini kita nggak tahu apakah Mas Ganjar dan Pak Mahfud sudah mau sampai, tapi sepertinya sih kayak gitu ya, karena udah mulai diarahkan menuju ke lapangan utama. Jadi kita standby ke daerah sana sekarang, oke? Sebelum nanti mepet-mepetan. Ini sekarang udah rame banget, ini ada di tengah panggung sih sebenarnya. Jadi ini semua warga, semua relawan dan pendukung udah rame memenuhi tempat ini. Udah bisa dilihat tuh di belakang tuh udah pada numpuk di depan tenda. Soalnya di tenda itu ada Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi nanti arahnya akan lewat ke sini terus menuju panggung. Cuma di sini kan agak rame ya sama manusia ya, nggak ada jalur khusus gitu. Apakah nanti memang akan lewat sini atau nanti akan dialihkan lewat jalur yang lain supaya lebih efektif, supaya lebih aman, supaya lebih rapih. Dan habis ini kita harus cari es dawet. Es dawet itu kan bukan brand ya. Halo Ibu. Ibu bawa bunga. Ibu siapa namanya? Ibu Juleha Ibu Juleha dari mana? dari Kampung Rawa. Kamu Rawa. Bawa bunga buat dikasih ke siapa? Buat Pak Ganjar. Oh, Pak Ganjar, kirain mau kasih saya. Tadi saya udah GR di situ tadi, udah pakai bawa mawar putih gitu kan. Iya. Gimana Ibu? Apa Bu yang diharapkan dari sosok presiden ke depan kalau Ibu? Apa ya? Ibu atau gini deh, Ibu kenapa suka sama Pak Ganjar? Karena Pak Ganjar ganteng. Pak Ganjar ganteng. Jadi kalau Pak Ganjar gak ganteng nggak suka? Dia suka juga. Oh, suka juga. Ibu juga bawa mawar merah untuk siapa Ibu? Ya untuk ibu. Untuk ibunya. Oh, untuk Ibu Atiko katanya. Namanya siapa Ibu? Ya. Namanya siapa? Ibu Kasri. Ibu Kasri Ibu Kasri dari mana? dari Kampung Rawa. Oh, dari Kampung Rawa. Gak panas Bu? Ya terpaksa. Rela ya? Pengen lihat. Oh, saking pengen lihat Bapak, saking pengen lihat Bapak katanya sama Ibu juga ya? Iya. Pengen lihat Bapak sama Ibu katanya nggak apa-apa deh, rela panas-panas. Panas Oke, juga ntar kita lihat sama-sama ya Bu Iya, ya. iya.
Rela panas-panasan demi bertemu Ganjar dan Mahfud MD. Para pendukung dan relawan bela-belain standby di Tugu Proklamasi dari pagi. Bahkan ada yang dari subuh. Dan yang terniat ini nih, sampai punya kostum khusus Super Ganjar. Niat ya, dari mana masnya? 24 ya. Siapa namanya Mas? Saya Indra Ken dari Jogja. Oh, Super Ganjar banget. Super Ganjar banget dong. Karena memang Indonesia saat ini di 2024 nanti memang membutuhkan sosok pahlawan, Pak. Oh ya, betul. Ya kan? Kita butuh sosok pahlawan dalam hal apapun, dalam kelanjutan juga. Karena memang NKRI ini dari kemarin kan dirong-rong untuk perpecahan, bahkan di keagamaan juga mau dihancurkan, Pancasila juga mau dirubah. Makanya kita harapkan dengan adanya Ganjar kita harapkan ya? Menyatukan semuanya. Weh, Super Ganjar. Super Ganjar harus. Punya ini nggak? Punya yel-yel nggak? Atau tagline gitu? Tetap cuman jarji jarbe aja kita. Ganjar jiji, Ganjar kabeh. Oke. Akan Ganjar pada waktunya. Asik. Thank you Mas. Bela-belain dari Jogja katanya. Hebat loh, niat sampai pakai kostum khusus, punya kostum khusus katanya udah 3 bulan kayak gini. Nanti kita tunggu, jangan-jangan ada superhero lain yang ada Ganjar ya. Kalau kemarin tuh pas di deklarasi ada Extravaganjar gitu kan. Seru. Jadi sekarang kita udah bisa lihat sama-sama di panggung ini sudah hadir Mas Ganjar beserta keluarga dan juga Pak Mahfud MD beserta dan keluarganya. Di atas panggung juga sudah ada Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid beserta dengan seluruh anggotanya dan juga para elit dari partai koalisi. Ada PD Perjuangan, Hanura, P3 dan juga ada Perindo. Ini semuanya sudah bersiap untuk mendengarkan sekapur sirih dari Ganjar dan juga dari Mahfud MD. Dan nantinya setelah itu agendanya adalah bersama dengan rakyat yang ada di Tugu Proklamasi ini akan bersama-sama iring-iringan untuk menuju ke KPU mendaftarkan Ganjar dan Mahfud MD sebagai Capres dan Cawapres untuk berkontestasi dalam Pilpres 2024 mendatang. Jadi ini adalah mobil yang nanti akan digunakan oleh Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud MD yang akan menuju ke KPU. Jadi ini adalah mobil Cadillac Fleetwood 75 Limousine. Ini ternyata adalah mobil dinas terakhir Soekarno. Jadi nanti akan bersama-sama naik mobil ini dan mendaftar ke KPU sebagai Capres dan juga Cawapres tahun 2024. Lautan manusia memenuhi area gedung KPU. Pengalihan arus lalu lintas juga dilakukan supaya agenda pendaftaran Capres-Cawapres saat itu bisa berlangsung secara kondusif. Karena padat merayap teman-teman, saya dan tim Inside Story jalan kaki biar bisa ambil gambar suasana di gedung KPU. Oke, jadi bisa dilihat ya, kan ramai banget nih di sebelah kiri. Semuanya ikut mengantarkan Ganjar dan juga Mahfud MD untuk mendaftar ke KPU. Jadi daripada tadi kita kena macet, kita turun jauh untuk kita jalan dekat sih. Dan semua pendukung dan juga relawan udah merapat menuju KPU. Kita lihat yuk rame-ramenya, yuk. Entara! Bener rame banget, sampai susah gerak. Mas Ganjar yang awalnya naik kendaraan aja bersama dengan Mahfud MD, akhirnya turun jalan kaki. Dan diiringi oleh marching band dan juga sejumlah orang yang mengenakan baju adat. Ambil lagi ini marching band, nggak tahu apakah dimakanya Mas Ganjar atau Mahfud ya. Gua ambil lagi ini. Ambil lagi ini. Rapi sih. Belakang saya ini adalah iring-iringan marching band
depan gedung KPU ya teman-teman. Jadi ini suasana yang ada di depan halaman gedung KPU, ramai sekali dipenuhi oleh para pendukung dan juga masyarakat yang begitu antusias untuk melihat capres andalannya, yaitu Ganjar Pranowo yang sekarang sudah masuk ke dalam gedung KPU. Tapi saya nggak bisa gerak untuk ke dalam teman-teman karena ramai sekali. Tapi untungnya udah ada tim yang lain yang juga udah berjaga di depan untuk mengamankan gambar. Jadi saya berserta dengan tim Inside Story memilih untuk berada di sini. Setidaknya bisa tetap mengambil ambience-nya, atmosfernya, dan bagaimana keramaian yang terjadi. Bisa dilihat diputar ke sana. Coba Ki. Tuh ramai banget ya tim Ki. Ramai banget ya, tapi nggak bisa gerak. Kita coba kesana yuk. Ini siapa? Ini siapa ini? Ini buat Tiko. Karena memang kalau untuk keamanan memang lebih baik Mbak Atiko di dalam mobil ya, karena ini rame banget. Jadi emang kayak gini ya teman-teman situasi kalau setiap 5 tahun sekali, karena yang namanya pesta demokrasi ini pasti akan selalu dimeriahkan oleh antusias masyarakat. Jadinya sekarang ini Ganjar dan juga Mahfud akan mendaftarkan diri ke KPU dan akan mendaftarkan diri sebagai capres dan cawapres untuk tahun 2024. Dan nanti kita juga akan bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi visi misi dan juga apa yang akan menjadi program kerja mereka untuk meyakinkan kita masyarakat Indonesia dalam memilih Ganjar dan juga Mahfud sebagai the next presiden dan juga wakil presiden tahun 2024. Jadi apapun teman-teman yang menjadi pilihan kalian ataupun saya nantinya, mudah-mudahan pesta demokrasi ini tidak memecah belah kita. Karena bagaimanapun kita masyarakat Indonesia, kita tetap satu, kita tetap NKRI. Kalau pemilu ini berjalan dengan jujur adil, insya Allah pembangunan akan lancar selancar-lancarnya. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun. Ini bukan persoalan Ganjar, bukan persoalan Mahfud, bukan sekedar hanya persoalan kekuasaan. Ini adalah persoalan masa depan Indonesia yang mesti kita jaga bersama. Waktu pengambilan nomor urut pun tiba dan saat itu saya baru pertama kalinya menyaksikan kehadiran ketiga paslon bersama-sama dengan masa pendukungnya yang saat itu juga hadir di KPU. Suasana di KPU saat itu betul-betul seru, ramai meskipun cuaca malam itu kurang bersahabat. Dan yang paling penting teman-teman semuanya, saya melihat dan saya menyaksikan sendiri bagaimana masing-masing paslon memiliki semangat yang sama untuk pemilu yang jujur dan pemilu yang adil. Tujuannya cuma satu, membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Untuk pasangan calon Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, Bapak Muhaimin Iskandar yang nomor 8. Selanjutnya Pak Mahfud yang di urut. Nomor urut pertama bisa jadi salah satu yang diidamkan para paslon karena paling dulu dilihat dan diingat. Namun nomor urut paslon yang sesuai dengan nomor urut partai juga ditenggarai mempermudah sosialisasi kepada para pemilih. Nah, kalau demikian, karena PDI Perjuangan pada pemilu 2024 akan berada di nomor 3 nih. Selanjutnya jika Ganjar Mahfud ada di nomor yang sama, seperti hasil undiannya, maka jelas akan mempermudah sosialisasi. Terima kasih. Kami persilakan Bapak-bapak untuk kembali ke tempat. Setelah masing-masing paslon mendapatkan nomor urutnya, kemudian tiba saatnya kami semua mendengarkan speech singkat dari masing-masing pasangan. Kepada seluruh masyarakat rakyat bangsa Indonesia, lihatlah pemilu ini ibarat seperti kompetisi pertandingan sepak bola. Kita ingin menyaksikan
tim masing-masing capres dan cawapres bermain secara sportif dan bermain secara terbuka, sehingga ibaratnya rakyat harus menikmati pemilu tahun ini dengan penuh riang gembira dan kebersamaan serta kekeluargaan, berkompetisi tetapi tetap berkeluarga dan bersaudara. Amin. Kita semua yakin kalau kita melihat pemilu seperti sepak bola, maka rakyat punya kesempatan untuk menyaksikan dengan bahagia. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Kalau ada wasit yang curang, kita laporkan kepada FIFA sebagai lembaga tertinggi. Kalau ada pemain yang nakal dan nekling lawan, foto dan viralkan ke seluruh penjuru. Itulah pemilu yang saling menjaga. Karena apa? Pemilu adalah taruhan bangsa kita. Kalau pemilu berjalan dengan baik, legitimate, objektif, insya Allah negeri ini akan tetap bersatu, kuat dan berhasil membangun. Kalau pemilu ini berjalan dengan jujur, adil, insya Allah pembangunan akan lancar selancar-lancarnya. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor 1. Kita patut bangga, kita adalah negara demokrasi, salah satu yang terbesar di dunia, kalau tidak salah ketiga terbesar di dunia, dan kita telah mengalami pemilihan-pemilihan umum periode demi periode, dan kita bersyukur bahwa negara kita masih utuh, masih bersatu, walaupun begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Memang kita bersyukur kita memiliki negara yang berdemokrasi. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun. Karena kalau melaksanakan pemilu yang curang, mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. 112 Cempaka Biru, 34 dalam Jabangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Jadi kita mendapatkan nomor 3 itu pas sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Kita satukan semuanya dalam proses politik yang menggembirakan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, itulah kegembiraan yang seharusnya kita dapatkan. Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan malam ini memang seharusnya kita sedang memulai sesuatu perayaan demokrasi melalui pemilu. Dan namun melihat situasi belakangan ini, tentu kami mendengarkan banyak pihak. Kita menangkap apa yang menjadi kegelisahan, suasana kebatinan yang muncul di masyarakat. Ada tokoh agama, ada guru-guru bangsa, ada seniman, ada budayawan, ada teman-teman jurnalis, ada para pemret, para aktivis mahasiswa, dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu.
kewajiban kita Bapak Ibu untuk menjaga. Karena kalau kita merasakan itu, rasanya demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja. Kita harus sampaikan itu. Saya tenang kok. Dan kami ini tenang semuanya. Karena kami sangat yakin ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, perjalanan demokrasi ini memang kadang-kadang lurus, kadang-kadang berliku seperti aliran air. Tapi percayalah, air yang mengalir itu, dia akan mengikuti arah banting. Dia tidak akan bisa dibendung dengan cara apapun. Dan kalau bendungan itu dia paksakan, dia akan tetap mencari jalannya sampai tiba di muara. Muara itulah muara demokrasi yang hari ini kita idam-idamkan. Dan tentu saja inilah kesepakatan hari ini yang mesti kita jaga bersama. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Setelah ini kita mesti bisa memastikan bahwa arah reformasi mesti kita tuntaskan. Demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh sekali dari unsur KKN. Harus kita pastikan. Inilah amanat reformasi dan inilah amanat konstitusi yang sekarang kita pegang. Dan tentu kita mesti menyelamatkan seluruh golongan, seluruh kelompok masyarakat, dan bagaimana sejatinya kita menjaga NKRI. Bapak Ibu, saudara sekalian, diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Saya terima kasih karena pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 punya komitmen yang sama. Kami sangat senang. Mari kita tunjukkan integritas dan kejujuran itu sampai dengan pikiran, batin, dan perkataan kita. Bapak Ibu, sekali lagi saya ulang, karena dalam kontestasi ini buat kami, ini bukan persoalan Ganjar, bukan persoalan Mahfud, bukan sekedar hanya persoalan kekuasaan. Ini adalah persoalan masa depan Indonesia yang mesti kita jaga bersama. Mohon doa, mohon dukungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pasangan Ganjar Mahfud siap untuk melaksanakan itu. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Dan selesai sudah acara pengambilan nomor urut yang disertai dengan pidato singkat dari masing-masing paslon. Semua bubar, tapi saya beserta tim saat itu mencoba mencari perwakilan dari para pendukung Anies Caimin, Ganjar Mahfud, dan juga dari Prabowo Gibran. Dengan siapa namanya Mas? Adrian. Dengan Adrian. Mas Adrian, dari tadi kan kalau aku perhatiin semuanya teriak satu putaran nih. Kenapa sih pengennya satu putaran? Biar cepat. Oh biar cepat. Oke, kalau gitu gini. Tadi kan akhirnya dapat nomor urut dan nomor 1 kan gitu. Tanggapannya gimana? Apakah ini seperti kayak oke, berarti ini menjawab doa bahwa ini akan satu putaran dan menjadi orang nomor 1 di Indonesia? Insya Allah. Insya Allah. Bisa diceritakan ke teman-teman pemirsa sekalian gitu, ekspektasinya atau apa yang Anda tangkap dari nomor urut 1 Caimin dan Anies Baswedan dan Caimin?
ekspektasinya agar menjadi orang nomor 1 dan 1 putaran yang tadi seperti Mbak bilang tadi. Itu ekspektasinya. Thank you. Jadi akhirnya teman-teman semuanya kita sudah menyaksikan pengambilan nomor urut Ganjar dan juga Pak Mahfud nomor 3 Banteng. Dan sekarang di belakang aku ini salah satu kader dari Perindo yang paling diidolakan oleh masyarakat Indonesia, Mas Aldi Taher. Ganjar, kita punya Ganjar, jangan takut, kita punya Mahfud, Ganjar, Mahfud, Yahud. Mas Aldi, makna nomor 3 kalau buat Mas Aldi itu apa? Nomor 3 itu adalah cinta. Kok bisa? Iya. Kenapa? Kan cinta begini. Tentunya kita Iya. bersyukur. 3, cinta. 1, 2, 3. Oh, jadi nomor 1, nomor 2, kalau nggak ada nomor 3, nggak bakalan ada ya. Kita harus baik dan bersama-sama membangun Indonesia untuk Indonesia yang kita cintai. Mas, seberapa optimis Mas Aldi kalau Ganjar Mahfud menang? Bismillah ya. Yang pasti Kemudian juga kita semua Bawaslu selalu KPP pengen Indonesia maju. atas Insyaallah. terselenggaranya Sama Ganjar proses pemilihan umum ya, merupakan dengan tokoh nasional. baik. Pak Ganjar, Pak Mahfud sudah Saya tidak akan panjang lebar Pak Mahfud merupakan tokoh pidato, ya, yang luar biasa. Pak Ganjar dan Insyaallah mereka akan membawa Indonesia sukses berkah. Pak TGB udah mendapatkan nomor urut 3, makna nomor 3 dan tadi udah diserukan sama para relawan dan lain-lain sebagainya. Kalau buat Pak TGB sendiri gimana? Ya 3 kata ya, datang bertarung menang. Jadi 3 kata itu menjadi semangat kita dan insya Allah dengan kekompakan semua, termasuk teman-teman milenial, Ganjar, Mahfud, pilihan seluruh rakyat Indonesia. Pak Fahri gimana? Tadi kan udah ngambil nomor urut, dapat nomor urut 2. Ya. Your expectation? Itu kan positioning kita kan memang pertengahan kan. Kita adalah jalan tengah dari ekstremitas dalam 2 pemilu terakhir ketika terjadi pembelahan masyarakat kan. Sekarang kita dapat nomor 2, nomor tengah, itu betul-betul moment of truth gitu, bahwa kita itu memang akan menjadi kekuatan tengah yang punya yang punya legitimasi paling kuat gitu, karena masyarakat melihat kita lah kelompok yang moderat yang bisa menyatukan bangsa, kira-kira begitu. Oke, gimana dengan tanggapan masyarakat terhadap Mas Gibran yang dianggap belum matang, Pak Fahri? Sekarang dia sudah menjadi pemain, artinya dia sudah menjadi kandidat yang sah, yang legitimate. Jadi tidak bisa lagi kita punya argumen lain kecuali bahwa memang dia sudah ada di situ dan harus diperhitungkan.
Saya kumpulkan semuanya karena kami mendengarkan apa yang ada di masyarakat, kami melihat apa kejadian-kejadian yang ada, maka kemudian kami sampaikan dalam format pidato resmi saya untuk kemudian publik semua bisa aware sehingga semua peduli bahwa kita pasti akan melakukan jurdil ya pelaksanaannya. Saya yakin KPU akan mampu melakukan itu, saya yakin aparatur juga melakukan itu sehingga ketika semuanya bisa berada pada tugas dan fungsi pokok yang adil, yang bisa menjalankan dengan baik, yang mungkin netral juga netral, maka kontestasinya akan menarik. Tapi kalau tidak, maka ini akan menjadi sebuah jambatan noktah hitam dalam demokrasi. Akan membentuk satgas mungkin Mas untuk itu memantau netralitas gitu sudah. Ya di internal sudah. tim Di kita sudah, dan kemudian sekarang partai-partai kita juga minta untuk membuat satgas itu, dan kita akan buat nanti semacam nomor atau platform untuk masyarakat bisa mengadu sehingga kita bisa fair. Oke, udah katanya. Salah ya? Pak, kerja Pak Sahat ya? Iya, aku tahu. Kenal sama bapak saya, Pak Sahat. Saya dulu di JJM, sering dibantu sama bapak sampean. Oh, salaman dong. Tapi hubungannya baik sama bapak saya kan? Hubungannya baik ya, siap. Kaget gue. Gus Ganjar Pranowo. Presiden kaum Tarungan. Coba lagi. Saya dari PNIB. Oh. Nusantara Indonesia Bersatu. Pendukung penuh Gus Ganjar Pranowo. Presiden idaman 2024-2029. Joyo Mujayanti Rusmantoro. Gus Ganjar Pranowo. Profesor Mahfud MD. Jaya Nusantara. Siap. Menuju Indonesia Emas. Yaitu tadi seluruh rangkaian kegiatan salah satu paslon yang telah diliput oleh tim Inside Story with Anggi. Sekarang kita akan tunggu dan kita saksikan bersama-sama kampanye para paslon dan kita juga kawal bersama-sama proses pemilu 2024. Buka mata, buka telinga dan juga buka hati untuk setiap informasi yang beredar. Ingat loh, warga negara Indonesia yang baik adalah mereka yang mau berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Jadi, jangan sampai golput. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Inside Story berikutnya. Bye.